Iya, baik. Kita lanjutkan lagi ya Mas Dharma dan Mas Kristiono berkaitan dengan bea materai ini. Tadi begitu pada saat kita membahas tentang dokumen yang menjadi objek bea materai, tadi dikatakan ada dokumen perjanjian. Nah, dokumen perjanjian kemudian kalau dokumen itu dibuat rangkap, itu pajaknya harus dibayar juga. Itu maksudnya bagaimana Mas Mustika Dharma? Iya, baik Pak. Mungkin saya minta tolong untuk slide ke-6 Pak. Slide ke-6 ya. Jadi di sini seperti tadi saya sampaikan di awal, di dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Bea Materai yang baru, itu salah satunya yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ayat 1. Tadi perjanjian nih, di sini ada perjanjian. Tapi di sini ada rangkap, maka rangkapnya pun menjadi objek pajak yang tersendiri. Jadi bukan satu objek karena rangkapannya enggak, tetapi karena kebetulan di sini beserta rangkapannya, jadi di sini juga menjadi objek yang terpisah ya. Gitu. Ya, jadi supaya tidak salah persepsi begitu ya. Jadi seringkali orang mengatakan ini kan objeknya satu, surat perjanjian begitu ya. Surat objeknya hanya satu, surat perjanjian pajaknya hanya satu, meskipun dibuat rangkap kan hanya satu perjanjian. Betul. Berarti ini harus dibuat dibayar materainya juga. Dibayar materainya. Jadinya merupakan surat perjanjian terpisah. Mas, karena dia memiliki kekuatan yang sama, Pak. Biasanya. Kalau surat perjanjian itu kan dibuat untuk masing-masing pihak. Betul. Nah, itulah kenapa setiap dokumen ini terutang bea materai. Iya. Jadi aslinya terutang, misalnya 10.000, maka rangkapnya pun terutang 10.000. Iya. Di dua dokumen. Oke, artinya secara teknis itu setiap dokumen ada satu materai begitu ya? Iya. Begitu ya. Jangan tadi bukan ditempel dua-duanya di satu materai. Yang mungkin pada saat yang pertama di pihak A, misalkan, kemudian rangkapnya ditaruhlah di pihak B, misalkan. Iya. Jadi pihak pertama tanda tangan, nanti di salinannya pihak kedua tanda tangan. Gitu ya. Yang di materai. Yang di materai. Dua-duanya tanda tangan, tapi maksudnya materainya dibutuhkan di masing-masing. Iya. Jadi keduanya baik asli maupun rangkapannya terutang materai ya. Artinya menjadi objek materai itu ya. Nah, begini Mas Dharma ataupun Mas Kristiono, mungkin kan seringkali ada pertanyaan nih Pak. Misalnya saya melakukan perjanjian sewa menyewa nih, menyewa saya menyewa rumah, menyewa rumah. Nah, kebetulan begitu, nilai dari sewa itu sendiri tidak lebih dari 5 juta. Nah, apakah ini terutang pajak atau tidak? Merupakan objek pajak atau tidak? Karena orang kan sering melihatnya ini nominalnya kurang nih dari 55 juta. Betul. Gitu. Ya. Bagaimana ini Mas? Gini Pak Ki, mungkin sebelumnya di pasal 3 ayat 1 slide sebelumnya Pak, di pasal 3 ayat 1 itu yang disebutkan di situ adalah dokumen yang dibuat sebagai alat yang merangkan mengenai suatu kejadian. Sebelumnya slide kelima Mas, slide kelima. Nah, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk merangkan suatu kejadian yang bersifat perdata. Nah, ini di sini kan perjanjian ya. Iya. Di sini kalau udah sifatnya adalah perjanjian, maka tidak ada lagi batasan nominalnya. Bukan nominal yang menjadi dokumen itu terutang, tetapi karena sifatnya yang bersifat perdata tadi, yang melibatkan dua orang melakukan perjanjian. Jadi objeknya berubah. Yang tadinya kita biasanya tadi melihatnya dari sisi transaksi sebesar 5 juta, kebetulan ini ada perjanjian yang kebetulan nilainya di bawah 5 juta, tapi sifatnya perdata, maka di situ menjadi objek bea materai. Gitu ya Pak. Jadi bukan karena nilainya sekarang Jadi yang dilihat substansi pada perjanjiannya ya. Jadi kalau ini surat perjanjian, maka ini menjadi terutang atau menjadi objek bea materai gitu ya. Karena seringkali orang kan salah persepsi gitu. Betul. Menggabung-gabungkan begitu. Oh, ini ada nilainya, karena ada nilainya maka ikut yang ketentuan 5 juta. Yang 5 juta, betul. Mungkin bisa dijelaskan pula Mas Am, yang maksud yang nilai 5 juta itu seperti apa, dalam hal apa, sehingga orang tidak berpikir rancu berkaitan dengan itu. Coba di slide berikutnya Mas, yang tadi. Dua slide berikut, slide nomor 7. Satu lagi. Nah,
Ini dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta. Ya. Jadi dokumen yang ada nilainya 5 juta itu adalah yang dokumen menyebutkan penerimaan uang. Ya. Atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi atau diperhitungkan. Oke. Jadi atas 2 dokumen yang menyebutkan penerimaan uang misalnya kayak kwitansi, itu baru nilainya Pak, yang menentukan dia objek atau bukan. Atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagainya telah diperhitungkan. Nah itu baru nilai nominalnya di atas 5 juta dia jadi terutang. Begitu ya, seperti itu. Nah sekarang begini nih, ini misalnya ada surat perjanjian nih, sewa menyewa nih Mas, sewa menyewa taruhlah misalnya lebih dari 5 juta sekarang. Lebih dari 5 juta, perjanjiannya ada. Nah setelah perjanjian kan biasanya dia bayar nih. Oh bayar untuk sewa yang pertama misalnya saya bayar 6 juta begitu ya. Dibuat bertahap. Nah ini kan berarti ada merupakan dokumen yang menunjukkan ada penerimaan uang terlepas dari surat perjanjiannya. Berarti untuk dokumen ini terutang pajak atau tidak? Objeknya ada 2 malah. Ada 2 malah ya. Pertama atas dokumennya sendiri, atas dokumen perjanjiannya. Yang kedua atas transaksinya. Penerimaan uang. Kalau itu dibuat di satu dokumen terutang atas dokumen tersebut. Dokumen tersebut merupakan dokumen perjanjian yang menyebutkan penerimaan uang kan Pak? Itu terutangnya satu. Tapi karena tadi dibuat terpisah jadi masing-masing dokumen terutang. Karena kan bisa jadi dalam perjanjian itu ada kesepakatan untuk pembayaran Pak. Terminnya. Betul. Karena kami kan sering begitu ya, ada surat perjanjian kemudian pencairan gitu kan. Setiap kali pencairan dibuat secara bertahap begitu. Sehingga harus membayar biaya materainya begitu. Seringkali kan orang mengatakan wah ini kan sudah dibayar pajaknya di surat perjanjian, padahal ada aspek yang lain transaksinya transaksi penerimaan uangnya itu ada lagi dokumennya Pak. Gitu ya. Jadi tetap untuk transaksi penerimaan uangnya nanti dia tetap bayar pajak. Tetap ada objeknya, begitu. Bisa bayar 2 kali ya, bisa lebih ya. Bisa kali karena menyangkut ini ya, menyangkut penerimaan uang ini ya. Baik. Begini Mas Kristiono ataupun Mas Dharma berkaitan dengan tadi kan kita sudah banyak membahas tentang biaya materai yang baru begitu ya. Nah kira-kira begitu ya, kalau dibandingkan dengan yang lama begitu, yang lama itu bedanya di mana sih? Kita undang-undang yang lama kita coba baca sejarah dulu Pak ya. Kita kembali ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85. Ini Pak. Bisa ke definisi dokumen Mas. Jadi di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85, definisi dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi dokumen di sini adalah kertas Pak. Jadi kalau bukan kertas dia bukan dokumen. Kan seperti itu kita bacanya. Oke, kita ke Undang-Undang Nomor 10 Mas. Oke, kita baca di pasal 3. Ini pasal 1. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Jadi di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini dia sudah memfasilitasi baik itu cetakan atau elektronik. Jadi selain kertas, dokumen elektronik pun bisa disebut sebagai dokumen juga, karena dia bisa digunakan sebagai alat bukti atau keterangan. Ini kaitannya dengan UU ITE Pak. UU ITE sudah mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti. Oleh karena itu di Undang-Undang Biaya Materai ini juga dokumen elektronik pun diakui sebagai dokumen. Jadi sudah masuk ya. Jadi termasuk di dalamnya kalau misalnya dokumen itu kita buat di dalam soft copy Pak. Betul. Gitu ya. Jadi kalau dokumen dibuat dalam soft copy maka dia akan menjadi terutang pajak. Nah, ini mungkin yang nanti pemateraiannya secara elektronik Pak. Iya, itu yang tadi menjadi yang pertanyaan sudah disediakan cara untuk memateraikannya seperti apa kan. Dokumen elektronik kan nggak mungkin kita tempel kan Pak. Betul. PDF kita tempel materai kan. Iya.
Seperti Tapi itu. untuk aturannya itu sendiri belum keluar ya, yang pematerian Aturan secara detailnya elektronik. di PMK itu belum disebutkan. Iya, iya. Pematerian secara elektronik itu seperti apa belum diatur secara jelas. Iya, iya, Cuma iya. sudah disediakan nanti untuk dokumen elektronik itu pemateriannya dengan materai elektronik seperti Iya, itu. iya, 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 Cuma iya. disebut cuma materai elektroniknya seperti apa ini yang belum Belum ya. realnya belum Iya, iya, belum iya. bisa dipraktekkan. Iya, karena kebetulan saya menjumpai ada surat perjanjian begitu. Ini sudah tahun sekarang begitu ya. Kan. Dengan ketentuan yang sekarang sebenarnya ada soft copy-nya dan lain sebagainya gitu. Tetapi ternyata hard copy-nya masih harus di print, Iya, betul. dicetak, kemudian baru paperless, Pak, ya. Iya, belum paperless ini. Seharusnya paperless malah belum paperless ini. Betul. Tapi secara tadi undang-undang ini sudah mengatakan bahwasanya ada kemungkinan bahwasanya dokumen yang di Tidak dicetak atau dokumen elektronik, elektronik pun ini tetap menjadi terutang pajak untuk begitu. objek Iya, biaya materai. Iya. Inilah yang disebut kesetaraan ya, Kesetaraan. kesetaraan antara dokumen yang tadi bersifatnya masih kertas dengan Iya. sifat yang elektronik tadi, Pak. Iya. Ya, saya kira ini menjadi strategis dalam konteks sekarang ya, karena Iya. memang Di zaman digital. iya di zaman digital ini semua transaksi melalui secara online begitu. Betul. Ini menjadi objek pajak yang menurut saya akan sangat besar karena frekuensi atau lalu lintas gitu, transaksi ini Paling banyak, Pak, ya? paling banyak Paling banyak dibanding saat sekarang ini. begitu. Iya. Iya, Yang kedua, perbedaan kedua adalah di batas bawah nilai transaksi, Pak. Iya. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa transaksi di Undang-Undang Nomor 13 ini mungkin lebih parah. Iya. Kalau di undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 10 ini transaksi di atas nilai 250 ribu, Iya. dia sudah terutang biaya materai 3.000. 3.000. Iya. Nah, dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 10 itu transaksi yang nominalnya di atas 5 juta, Iya. dia baru terutang Iya. biaya materai. Iya. Kemudian yang perbedaan yang ketiga adalah sanksi. Sanksi sebelumnya itu adalah 200% Iya. dari biaya materai terutang. Iya. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 10 sanksinya adalah 100% dari biaya materai terutang. 100% ya. 100%. Jadi 100% kalau sekarang biaya materainya 10.000 Jadi 20.000 ya. 20.000. Kalau Jadi dulu 6.000 200% 12.000, jadi 12.000 18.000 paling besar ya Nah, artinya. ini sanksinya Iya. di pasal 11 ayat 2 dan ayat 3, sanksi administrasi sebesar 100% dari biaya materai yang tidak Iya, atau iya. kurang dipungut. Jadi misalnya kurangnya cuma 3.000, Ya. ya berarti terutangnya ya 3.000-nya Iya, aja. iya. Itu yang Yang lama baru. ya, Pak. Yang baru kan sekarang sudah tidak ada 3.000 Tidak ya. ada 3.000, misalnya Jadi kurangnya 10.000. Pak kan. Ya, kurangnya. Kan misalnya harusnya ini terutang minimal kan 9.000, Iya. karena dia masih pakai materai lama, dia tempel cuma 6.000. Ya. Kan jadi kurang 3.000 kan. Ya. Kurang 3.000, nah kurangnya aja yang kena Iya. sanksi kan atas Iya. kurangnya. Ya. Nah, sanksi administrasinya 100%. Ya. Oke, itu yang ketiga adalah tarifnya tadi. Ya. Tarifnya di undang-undang lama itu kan ada dua tarif, Iya. 6.000 dan 3.000, yang paling tinggi yang Ya. dirubah dengan PP sekarang menjadi satu tarif aja 10.000. Oke. Iya. Itu kesederhanaan, jadi biar orang lebih mudah. Oh, aku Ya. terutang materai 10.000, nggak mikir Ya. lagi. Kalau transaksiku segini berapa ya terutang Ya. materainya? Iya. Seperti itu sih. Berarti maksimal dibayar 20.000 ya 20.000 kalau plus termasuk sanksinya. Plus sanksinya ya. Nah, menarik ya. Ini yang berkaitan dengan tadi Mas, mungkin peraturan peralihan. Peraturan peralihan itu kan 9.000 ya. Ya. Ya, 3.000 9.000. bisa menggunakan Minimal. minimal sebenarnya. Artinya kalau tadi pajaknya kurang dibayar dihitung dari peraturan peralihan tadi ya. Iya. Artinya kalau misalkan saya baru nempel 3.000, Ya. berarti Kurangnya 6.000. 6.000 bukan dihitung dari 10.000 ya. Artinya kurangnya 7.000 nih karena ketentuan yang terbaru 10.000 gitu. Kecuali memang dia belum nempel sama sekali, Pak. Iya, Nah, betul. kalau dia belum nempel sama Iya. sekali, maka tarifnya adalah 10.000. Oke, ya. Jadi ini penting saya kira ya. Ya. Artinya kalau misalkan yang bersangkutan baru nempel 6.000. Betul. Nah, 6.000 itu dihitung tidak dari 10.000 tapi dihitung dari Dari 9.000. Minimalnya. Minimalnya. Iya. Jadi Betul. kekurangan bayarnya 3.000. Kemudian 3.000 plus 100% ya. 100%. Jadi dia nambah 3.000 lagi begitu ya. Ya. Gitu ya. Nah, ini kan sanksi yang berkaitan dengan sanksi administratif ini, Pak. Nah, sanksi yang lain ada tidak yang berkaitan dengan Biaya materai ini, Pak. biaya materai ini begitu? Kita ada sanksi pidananya juga, Pak. Ada Sanksi ketentuan pidana ya? Iya. Iya. Jadi sanksi pidana itu diatur di pasal 24 sampai pasal 26, Pak. Menyangkut biaya materai yang 10.000 itu? Menyangkut yang materi yang 10.000 ini, karena ada banyak permasalahan ini Mas di dalam sanksi pidana ini. Iya. Mungkin Pak Pesnya. Ya. Ya. Di
di ketentuan pidana pasal 24 ini setiap orang yang meniru atau memalsu materai yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan maksud memakai atau meminta orang lain memakai materai tersebut sebagai materai asli tidak dipalsu atau sah, atau membuat materai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat materai elektronik dan materai dalam bentuk lain secara melawan hukum, dipidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah, Pak. Oke. Jadi ini apabila sering kita lihat berita kan orang memalsukan materai. Iya. Nah, itu terancam sanksi pidana ini, Pak. Sampai dengan 7 tahun ya. Paling lama 7 tahun dan paling banyak 500 juta rupiah. 500 juta rupiah. Nah, ini setiap orang. Nah, itu tadi kan membuat materai palsunya. Kalau ini yang memakai, setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan wilayah NKRI materai palsu atau materai yang lain, sama sanksinya 7 juta. Jadi ketika kita pakai materai, kita harus memastikan keasliannya, Pak. Gitu ya, Pak? Ya, karena setiap orang yang memakai bisa terancam sanksi pidana ini kalau dia memakai materai palsu. Karena ini menarik, Mas, karena misalnya yang memakai orang bisa saja begitu, dia nggak tahu kalau itu materai begitu. Artinya kalau dari ketentuan ini kan berarti masyarakat sebagai pengguna materai ini harus hati-hati ya dalam memakai memastikan materinya itu asli. Iya. Karena kan ini pemakai yang menjual, yang menawarkan, yang mempunyai persediaan untuk dijual, jadi semuanya terkena beresiko untuk dituntut secara pidana apabila dia memakai materai palsu, mempunyai materai palsu juga. Ya, ini barang kecil tapi kalau dipalsukan juga nilainya sama saja memalsukan uang begitu kan, Pak ya. Kadang malah ada materai yang sudah dipakai nih, Pak. Misalnya sudah dipakai kemudian dengan cara tertentu bisa dihilangkan, dibersihkan. Nah, itu kan kategorinya sama, Pak. Setiap orang yang dengan menghilangkan tanda, menghilangkan ciri atau memakai, menjual ya. Yang akhirnya seakan-akan itu menjadi asli lagi, padahal kan itu sudah dipakai seperti itu. Karena kan kadang-kadang ada orang begini, Pak. Misalkan dia menggunakan materai, tapi materinya kemudian tidak digunakan, tidak digunakan. Eman-eman dihapus. Ya, itu kan sebenarnya sudah menghilangkan cirinya ya, Pak. Ciri dari itu dan karena sekarang udah teknologinya udah luar biasa canggihnya, seakan-akan itu menjadi asli lagi kan. Itu yang memang harusnya dihindari sama masyarakat. Ini kan karena keabsahan biaya materai tadi menjadi diragukan. Materainya ya, betul. Jadi masyarakat di sisi ini juga perlu melihat gitu ya, hal-hal yang kecil kelihatannya sepele begitu, tapi kalau salah di dalam menggunakan biaya materai ini juga ada sanksi hukumnya, sanksi pidana. Di sini kan ada kata-kata seolah-olah materai tersebut belum dipakai. Padahal udah dipakai itu kan. Padahal udah dipakai. Karena kadang-kadang kan mereka melihat, oh ini eman nih, memang betul-betul belum dipakai, sudah terlanjur ditanda tangan gitu. Ya, kalau itu sih mungkin karena masih tanda tangan itu dipakai, ini saya rasa nggak masalah. Tapi kalau sudah dipakai benar, kemudian dengan cara tertentu dihilangkan, nah itu yang mungkin. Ini ternyata sanksi pidananya besar juga ya. Iya, kalau yang kayak seperti itu 3 tahun ya, Pak. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi memang memalsukan benar, kalau ini kan hanya menghilangkan ciri dan lain-lain. Tapi menjadi tetap seakan-akan menjadi asli atau belum dipakai, ya itu yang termasuk tadi yang mengedarkan juga mengedarkan juga bisa terkena sanksi pidana. Betul. Maksimal 7 tahun penjara, kemudian denda 500 juta. Masih memiliki persediaan untuk dijual aja kenapa? Oh begitu? Iya, kalau kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini juga mempunyai persediaan. Oh, di sini ada juga ya, mempunyai persediaan untuk dijual. Jadi kalau dia di sini nyimpen barang palsu tadi ya, yang punya niatan untuk dijual ya sama, itu juga bagian dari ketentuan pidana. Iya. Gitu, Pak. Iya, ini seperti memalsukan uang ya. Sama lah, mungkin biaya produksinya malah lebih kecil kalau ngomong. Betul. Karena ini barangnya kecil, mungkin juga kertasnya juga mungkin materinya berbeda dengan uang. Betul. Ya, hanya tanda pengamannya berupa hologram aja ya. Jadi saya rasa mungkin
saya rasa teknologi sekarang lebih mudah Betul, lah orang betul. memasukkan seperti ini. Orang lebih memikir strategis begitu ya. Iya. Kalau satu lembar ini untuk uang mungkin hanya 3, kalau materai itu bisa banyak sekali. Bisa banyak banget ini. Iya, ya. iya, betul, Dari betul. sisi nominalnya Betul. mungkin mereka lebih materi Betul, memang betul. dengan Iya, memasukkan iya. seperti itu. Ya, saya kira ya, Iya. penting ya buat pemerintah untuk memberikan ketentuan sanksi pidana begitu Betul, ya, Pak. berkaitan Betul, dengan Pak. itu, gitu ya. Oke. Nah, ini yang terakhir mungkin Mas Dharma dan Mas Kristiono, ini kan berkaitan dengan materai begitu ya. Tadi dikatakan Iya. bahwasanya materai ini secara prosentase kontribusinya kecil begitu ya. Tapi kalau secara Nilai jumlah ternyata nilainya besar sekali gitu ya. Jadi termasuk dalam kategori pajak lain-lain lainnya. dan kontribusinya justru yang paling besar. Iya. Pajak lain-lain tadi ditargetkan 12 triliun begitu ya, dari 1.200 sekian, artinya komposisinya 0,9% dari Iya, total iya. penerimaan pajak. Nah, di dalam prakteknya Mas Kris ataupun Mas Dharma begitu, apa sih yang seringkali menjadi kendala begitu? Apa mungkin pemahaman masyarakat yang berkaitan dengan materai ini sehingga mereka jadi lalai atau alpa di dalam membayar pajak? Apa yang seringkali Mas Dharma maupun Mas Kristiono jumpai berkaitan dengan biaya materai ini? Ya, sebelumnya mungkin saya banyak mengucapkan terima kasih sama FEB Ya. KSW ini karena sudah memberikan sosialisasi yang mungkin bisa dipakai sebagai panduan Ya. oleh wajib pajak lainnya, karena sering terjadi pada saat di lapangan itu pengusaha terutama Ya. dalam hal ini yang sering melakukan transaksi Ya. atau melakukan perjanjian, karena ini dianggapnya mungkin kecil ya, Ya. mereka tidak menggunakan atau tidak menempelkan materai Ya. ya pada transaksinya atau pada perjanjiannya. Ya. Nah, pada saat dilakukan di pemeriksaan, karena kan gini Pak, sebenarnya kan sistem di Indonesia kan masih self assessment ya. Ya. Nah, tapi self assessment itu gak akan punya makna apapun tanpa adanya pengawasan. Iya. Nah, pada saat dilakukan pengawasan, baik itu dihimbau oleh AR atau pemeriksaan oleh tim pemeriksa ya, Ya. itu sering terjadi di lapangan. Oh, ini belum dimaterai. Ya. Nah, setelah dimaterai kan, kalau dulu belum undang-undang ini kan kita baru berlakukan tahun 2021 ya Pak, 1 Iya. Januari. Sebelumnya itu kan dendanya tadi seperti disampaikan Pak Kres 200%. Iya. Sehingga akhirnya wajib pajak kayak bakaran cukup, kok masa saya Iya. utangnya cuma 6.000 dikenakan 18.000 kan. Iya. Nah, Iya. karena aturannya seperti itu. Makanya inilah perlunya sosialisasi seperti ini ya. Ya. Termasuk UKSM itu bagian dari sosialisasi nih, Iya, Pak, untuk iya. memberikan sosialisasi di samping mungkin buat mahasiswa sebagai pengetahuan Iya. ya Pak ya. Nah, tapi mahasiswa sekarang kan juga udah jual online, jual apa Betul, juga Pak. gitu Iya, juga. hampir semua, Pak. Hampir Dia- semua. iya, Jadi iya. intinya masyarakat seperti Pak Arif sampaikan bahwa yang tidak bisa dihindari itu termasuk kematian dan pajak gitu. Betul, Nah, betul. Dua hal yang pasti. Ya. itu yang pasti. Nah, Iya. inilah yang seperti saya mulai saat ini kita sama-sama lah melihat kembali aturan-aturan apa yang menjadi objek pajak, Ya. objek dari biaya materai, dan apa yang bukan menjadi objek biaya materai. Ya. Batasan apa yang dikenakan dan batasan mana yang tidak dikenakan biaya materai. Jadi Iya. mungkin lebih ke arah situ. Iya. Mungkin Pak Kris bisa Iya. menambahkan lagi? Cukup sih. Cukup ya. Iya, Jadi saya rasa iya. ya tadi itu Pak, tadi Iya. tetap apa yang tadi kami sampaikan dalam hal ini, acara ini, yaitu mengenai objek dan bukan objeknya, Iya. dan kapan saat terutangnya, Betul. dan kapan harus pematerian kembali, Iya. serta ditutup tadi masalah ketentuan pidana tadi. Betul, ya, supaya ya, mereka saya kira, tidak ya, terlalu di sini. supaya Lebih memunculkan aware. dan meningkatkan awareness ya Iya, masyarakat terhadap masyarakat. pajak. ini. Kehati-hatian lah Pak Betul, ya, lebih betul. kehati-hatian. Ya, karena seringkali kelihatannya kecil ya, tetapi Iya. karena kecil biasanya orang malah abai terhadap hal yang Mengabaikan semacam itu, itu. tetap Padahal bisa konsekuensinya tadi ya lumayan kalau dokumennya banyak Oh begitu iya kan, Pak, kalau artinya perusahaan-perusahaan nilai besar kan transaksi. banyak. Betul, ya. Transaksinya. kalau perusahaan-perusahaan Kali besar 100 kali transaksi kan. betul. Ya, Gitu, ya, Pak. ya, Iya. ya. Oke Mas Dharma dan Mas Kris, saya kira ini tadi sudah banyak informasi yang terkait dengan biaya materai ya, khususnya yang terkait dengan biaya materai yang baru begitu ya, dan implementasinya. Kemudian tadi sudah dibahas juga begitu. Bedanya di mana sih antara undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru begitu. Tadi sempat disinggung, ini undang-undang ini perlu undang-undang yang baru karena kenaikan yang 6 kali ini ternyata sudah maksimal begitu ya, di perubahan yang sebelumnya sudah maksimal di situ, sehingga
diajukan kembali ke parlemen. Kebetulan ini sudah disahkan dan mulai berlaku per tahun 1 Januari 2021 begitu. Jadi ini informasi yang semacam ini saya kira perlu dipahami semua begitu ya. Kemudian tadi juga disampaikan selama 1 tahun ini ada masa peralihan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang masih mempunyai materai yang lama masih bisa digunakan begitu ya, masih bisa digunakan sampai dengan akhir tahun ini begitu ya, dengan batasan 9.000 ya, minimal 9.000 begitu. Dan kemudian tadi diakhiri gitu ya, ini barang yang kecil tetapi potensi penyalahgunaannya juga cukup besar begitu ya, pemalsuan dan lain sebagainya begitu. Tadi kita melihat ini ternyata ada kemungkinan tindak pidana yang semacam itu, sehingga pemerintah pun menyatakan di sini dengan jelas ketika ada tindak pidana yang semacam ini ada konsekuensi hukumnya gitu ya. Dengan penjara maksimum 7 tahun begitu ya. Kemudian sanksi denda 500 juta gitu. Ini saya kira harus menjadi perhatian kita semua begitu. Tapi di sisi lain kita melihat bahwasanya ini adalah upaya yang bagus bagi pemerintah begitu ya, berkaitan dengan pajak gitu. Apalagi tadi kita tahu bersama pajak adalah sesuatu keniscayaan begitu ya. Jadi di negara manapun, terutama negara yang ingin maju, kontribusi peran serta masyarakat itu menjadi sesuatu yang utama begitu ya. Kunci keberhasilan suatu negara salah satunya adalah di pajak. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Mas Dharma, terima kasih Mas Kristiono yang sudah berbagi informasi berkaitan dengan bea materai. Baik teman-teman semua, sampai di sini gitu ya, diskusi kita berharap apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama berkaitan dengan pemahaman kita tentang bea materai, khususnya bea materai yang baru, bagaimana implementasinya, kemudian berapa tarifnya dan lain sebagainya. Saya berharap apa yang disampaikan oleh kedua narasumber ini bisa bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik berkaitan dengan pajak bea materai ini, dan selanjutnya begitu saya berharap juga begitu hal ini juga menimbulkan pemahaman kita, kemudian kemauan kita untuk membayar pajak ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang.